tindakan asusila yang mengatasnamakan kegiatan agama misalnya. Itu dukun cabul. Ya ada kan banyak. Ya, Tapi kan harus ada proses hukum yang benar dong. benar. Ya kan nggak boleh orang main hakim sendiri misalnya kan. Kenapa jadi si AL ya? Dari zaman dulu tuh. Nah itu maksudku gini. Atau semoga kita tetap tersesat di jalan yang benar ya kan. Iya. Apa dulu? Opening dulu. Aja itu. Halo kawan-kawan, jumpa lagi di kanal Kata Mas John. Bersama Mas John dan Mas Tom. Bahas apa kita? Apa ya? Yang lagi rame-rame aja lah kita bahas lah. Yang lagi rame-rame terus ya, yang lagi viral. Seperti biasa tuh kayaknya kita kalau nggak yang berbau-bau prahara, huru-hara gitu, kurang menggelitik ya. Ya, pokoknya yang meresahkan lah. Ya, kan? Meresahkan. Iya, kayak yang kita mau obrolin sekarang nih. Sebetulnya eh, kejadiannya kan bukan yang pertama kali nih di sini. Ya, aliran sesat ya. Nah, terkait itulah. Aliran sesat. Iya. Iya, Jadi, banyak sih. iya kan muncul aliran sesat gitu kan. Entah itu yang memang berlandaskan satu aliran agama ataupun yang enggak, yang memang dia membuat satu aliran atau sekte baru. Ya kan? Kalau dulu tuh ada siapa itu yang Lia Eden, Lia Eden, Imam Mahdi. Imam Mahdi, ya kan? Banyak lah. Banyak. Nggak tahu nih, kalau yang terakhir ini menurut lu yang bikin resah buat siapa? Ya, Gue ada keresahan gue di situ, tapi nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu kepikiran arah ajarannya segala macam. iya. Sebetulnya gini, kalau gue sih rasanya itu karena apa ya? Eh, Suatu aliran itu bisa dipublish gitu kan bahwa dia sesat atau tidak. Itu kan harusnya dipastikan dulu. Gue nggak tahu yang menilai sesat atau enggak ini juga apa ya, kompetensinya seperti apa misalnya untuk bisa bilang itu sesat atau tidak gitu kan. Memang ada sebagian yang memang kalau kita lihat uh, ya tergantung orang kan menilainya, dia menilai berdasarkan apa? Berdasarkan ajaran agamanya atau agama tertentu gitu kan? Praktek-praktek keagamaan, Praktek-praktek keagamaan gitu yang kan? lazim. Atau ya kan memang aliran sesat itu aliran disebut suatu aliran disebut sesat karena misalnya dia dalam mempraktekkan ritual agamanya itu melakukan tindak kriminal, ya kan? Ya, bisa. Mengorbankan manusia misalnya atau melakukan tindakan-tindakan asusila yang mengatasnamakan kegiatan agama misalnya. Itu dukun cabul. Ya ada kan banyak, ya kan terjadi itu juga terjadi dan itu tidak dibilang sesat malah, ya kan harusnya yang kayak gitu-gitu yang sesat. Bilangnya Ya kan? cuma dukun cabul ya. Iya. Nah yang meresahkan gua adalah ketika itu belum dikonfirmasi atau belum terbukti atau memang belum bisa dipastikan itu sesat, itu membuat bisa bisa apa ya, bisa merugikan masyarakat, tapi karena sudah terlanjur dipublish orang jadi main hakim sendiri, ya kan? Ingat nggak Ahmadiyah dulu, kan kasihan lah, terlepas dia sesat Iya, tapi kan harus ada proses hukum yang benar dong, benar. ya kan? Nggak boleh orang main hakim sendiri misalnya kan gitu, apalagi main hakim rame-rame ya kan. Yang kejadian kan itu, ya kan? Mending main dokter-dokteran ya kayak Main dulu. dokter-dokteran lagi ya kan? Nah sekarang nih lagi rame Al Zaitun ya kan, pondok pesantren Al Zaitun.
Nah itu juga apa ya? Ya khawatirnya gue ya akan terjadi seperti Ahmadiyah lagi gitu, Iya. ya kan? Kalau di isu Ahmadiyah waktu itu kan yang jadi concern buat gua adalah ketika penganut-penganut Ahmadiyah itu dipersekusi oleh orang-orang lain. Iya kan nggak nutup kemungkinan sekarang juga begitu kejadiannya. Ya, tapi sekarang nggak kejadian. Ya, mudah-mudahan Nah, enggak ya. jangan sampai. Nah, masalahnya kan kemarin kalau isu SARA ini kan adalah salah satu isu yang gampang digoreng di Indonesia. Iya. Sensitif banget orang-orang Indonesia mau kalau ngomongin agama, ras, segala macam itu. Waduh, gampang naik darah. Nah, Nah, kemarin sekilas kan sempet tuh ada demo ke Ponpes Al Zaitun ya. iya. Nah, bersyukur sekali keduanya bisa saling menahan emosi. Jangan sampai yang kayak gitu-gitu tuh malah dimanfaatkan oleh Iya, memang saya oknum-oknum. Jadi konflik horizontal masyarakat sama masyarakat gua. padahal kan kalau sekilas gue baca-baca tentang Al Zaitun itu ya, dia itu berdiri tahun 96. Artinya kalau secara periode waktu sampai 2000 sekarang 2023 udah berapa puluh tahun tuh. Iya kan? Perkembangannya pesat. Dan yang resmiin juga dari yang gue tahu itu Presiden B.J. Habibie. Artinya kan nggak main-main. Kemudian di situ juga di berita-berita yang gue dengar dan yang gue baca itu adalah salah satu pondok pesantren terbesar di Asia Tenggara, lo bisa bayangkan, dengan fasilitas pendidikan terpadu, Hmm. ya kan, Nah, yang dan jadi pertanyaan, canggih. kalau dibilang sesat, itu kan ada lembaga pengawas pendidikan gitu. Nah itu tadi makanya dari 96 ngapain aja, iya kan? Pertanyaannya itu, kalau misalnya kenapa tiba-tiba sekarang baru muncul gitu loh? Apa karena ada Karena menjelang 2024 kali ya? ya Dimanfaatin isu-isu kayak gitu lagi. bisa jadi karena Tapi kita nggak tahu lah ya. iya, Namanya bola panas kan. kita kan suka-suka aja ngomong kita ya kan. Iya, kita kait-kaitin aja ya enggak. Iya. 2024 pemilu ya kan. Habis itu pondok pesantren Al Zaitun ini kan punya masa yang signifikan cuy untuk Lumayan. mempengaruhi suara ya kan. Nah, mungkin aja ada lamaran-lamaran beberapa tokoh atau partai politik yang ditolak misalnya kan, atau mungkin udah ketahuan nih dia dukung siapa gitu kan. Jadi Kita nggak tahu lah ya, tapi ada kemungkinan. oposisinya melakukan segala cara nih untuk itu gitu loh, Meruntuhkan dinasti Panji Gumilang. memperebutkan suaranya Ponpes ini kan gitu. Kan sayang lah ya gitu. Maksud gua kan kita harus akui juga kalau misalnya memang pondok pesantren Al Zaitun ini memang punya punya fasilitas, punya punya sistem pendidikan yang baik, ya kan? Ya yang gue tahu sih begitu gitu, yang gue baca dia punya sistem pendidikan yang paling utama yang menurut gue menarik adalah dia sistem pendidikannya dianggap baik. Kenapa? Terpadu, canggih, ya kan? Dan dia punya prinsip-prinsip juga sangat toleran gitu loh. Ya kalau lihat sekilas seperti itu kan sesatnya di mana gitu. Akhirnya jadi ada kecurigaan-kecurigaan lain gitu kan. Kita bebas. Kalau yang gue lihat sih orang-orang nilai itu sesat karena praktek-praktek keagamaan yang menyimpang dari kebiasaan yang biasa terjadi dilakukan di Indonesia. Kayak gitu sih, lebih ke arah situ. Tapi kita nggak tahu juga benar atau salahnya kan. benar atau salahnya, biar pengadilan yang membuktikan itu. Ada lembaganya sendiri. Tapi gue kepikiran apakah CIA terlibat juga dalam masalah ini. Kenapa jadi CIA lah? Nah, dari zaman dulu tuh. Nah itu maksudku gini. Ketika secara logika lu tidak menemukan alasan yang kuat kenapa
sebuah pondok pesantren atau suatu aliran itu disesatkan atau dianggap sesat, akhirnya kan muncul ini kan, banyak asumsi-asumsi, Ya, teori-teori praduga. konspirasi, ya kan, mulai Iya. dari yang receh kayak lu ya kan. Tapi Indonesia tuh sejarahnya panjang loh sama Iya, CIA itu. iya. Nah cuma maksud gue itu, iya kan, Lengsernya Soeharto, Bung Karno itu kan, Bung Karno dulu, iya. itu kental sekali dengan CIA bang. Ya siapa tahu ini ada kaitannya juga, CIA-nya kurang kerjaan kan. Musuhnya udah nggak ada ya, Iya kan Amerika kan Islamofobia. bisa jadi. Apa tahu yang kayak gini-gini dia urusin juga akhirnya. Mungkin juga pondok pesantren Al Zaitun itu sudah dianggap suatu ancaman ya kan, karena mungkin entah ada sesuatu yang kita belum tahu gitu kan, yang Nah, jadi ancaman. jadi Amerika menganggap wah di CIA, di Al Zaitun ada penelitian, wah bahaya nih, ya kan? Ya kita nggak tahu. Fasilitasnya gede banget bro. Iya, Kita nggak tahu itu isinya apa aja kan. keren. Padahal tempatnya di kampung di Indramayu sana ya kan. Itu cocok sebenarnya ada ponpes di situ. Kenapa cocok? Hah? Untuk apa ya? Mengedukasi Mengedukasi masyarakat. masyarakatnya ya, daripada masyarakat sekitar situ mencari kerja di ibu kota ya kan, Benar. gampang dibodoh-bodohin orang. Bilangnya ini kerja restoran, Kerja di kafe, diajak om. kerja kafe ya kan. Aduh, Aduh, awalnya sih coba-coba. kok enak gitu. jadi jadi betah. Betah. Iya. Dan yang paling parah ya yang dikhawatirkan terjadi persekusi-persekusi seperti dulu lah ya. Iya. Ya Ya kan? kalau Tapi mudah-mudahan masyarakat Indonesia sekarang udah lebih cerdas lah ya. Maksudnya tidak gampang tersulut terpancing, emosinya. tersulut ya kan. Pintar-pintar lah. Karena yang grogi kita juga kalau ada konflik horizontal. Dengan kata-kata sesat itu ya kan. Ya kalau memang sesat, ya biarkan institusi yang punya kewenangan buat itu yang menilai. Iya. Kita sebagai masyarakat ikut mendoakan aja kalau memang itu sesat supaya dia kembali ke jalan yang benar gitu kan. Pakai Google Map. Wes lah. Wes. Jadi nggak ikut-ikutan mukulin orang gitu. Ya kan. Ngeri memang tahun politik ini ya. Ada aja isunya gitu. Iya. Ya udah. Ya semoga teman-teman nggak terprovokasi. Ya kalau mau demo ya nggak apa-apa demo, sampaikan aspirasi kalian ke Al Zaitun bahwa kalian itu sesat, nggak apa-apa. Tapi ada badan yudisial yang punya kewenangan buat mengadili, buat memutuskan ini benar atau enggak. Iya, dan sebelum ikut menilai apakah sesat atau tidak sesat, ya baiknya dibaca-baca dulu ya kan, Iya. dicari tahu dulu, dipikirkan gitu. Siapa tahu mereka mungkin terlihat sesat tapi pada prakteknya justru kita yang lebih sesat dari mereka. Bisa jadi. Bisa jadi kan? Iya. Kita Orang rajin, sesat teriak sesat ya kan? gue rajin ke gereja tapi maki-maki orang mulu gitu ya. Iya. Itu kan sesat juga sebenarnya. Mm-mm. Ya lu juga maki-maki di medsos nggak apa-apa gitu kan. Tapi kan gue sesat jarang ke juga. gereja. Ayo lo. Emang gue udah sesat. Iya, tambeng memang. Bukan lo ya. Gue tuh Laskar Kristus, bagian intelijen tapi jadi jarang-jarang gue kelihatan di umum. Jadi nggak pernah ke gereja. Mantap akar rumput lo ya. Iya. Diem-diem aja gue. Baiklah teman-teman. Semoga kita bisa kembali ke jalan yang benar. Atau semoga kita tetap tersesat di jalan yang benar ya kan. Iya. Memberi kedamaian buat semua insan yang ada di dunia ini. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Sehat selalu. Peace. Peace.